Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang terhormat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, hari ini kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang pertama untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah dalam ilmu. Mudah-mudahan yang kita laksanakan Allah akan menjabah, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pentingnya tauhid dan akhlak dalam keluarga, di mana kedua hal itu memang sangat diperlukan untuk adanya keluarga yang bahagia, keluarga yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap orang harus punya keyakinan, dan keyakinan kita sebagai umat Islam adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kata lain dengan bertauhidkan kepadanya. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Kita yakin sepenuh hati yang menciptakan langit dan bumi dan isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berkeyakinan dengan sepenuh hati, tentu tingkah laku kita akan bisa selalu terkontrol. Kita tidak akan menyembah yang lain, kita tidak akan percaya kepada yang lain, bahkan menyekutukannya. Hanya Allah yang kita sembah dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan juga apa-apa yang dianjurkan olehnya. Dan itu tidak hanya tauhid saja, tentu saja akhlak pun diperlukan. Dan ada bermacam-macam akhlak, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia, dan ada akhlak kepada selain keduanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam surat Al-Ikhlas disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu adalah satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Di dalam kalimat syahadat ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Tentu keduanya sangat berkaitan. Seperti kita dalam sholat, kita akan membaca syahadat tersebut ketika dalam tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika hal itu sudah kita laksanakan, insya Allah seluruh perbuatan kita akan selalu tertambatkan kepada Allah, dan kita akan hati-hati dalam berbuat, sehingga insya Allah maksiat-maksiat akan kita bisa tepis, karena kita yakin Allah selalu perhatikan kita. Dan ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah hidup kita akan terarah dan ada selalu pada jalannya. Insya Allah diberikan keselamatan fi dini wa dunya hatta akhir. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada sebuah lagu indah yang sangat bisa kita ambil pelajaran di dalam salah satu kitab Al-Barzanji disampaikan, Miftahul Jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah. Kuncinya surga, la ilaha illallah. Kunci pembukanya Muhammadur Rasulullah. Katakan dalam hati dua kalimat suci ini,
Janganlah sampai goyah dari hidup sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, laksanakan perintahnya, tinggalkanlah larangannya. Setelah mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, laksanakan syariatnya, ikutilah sunnah-sunnahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu tentang tauhid ya. Mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar meyakinkan diri kita, anak-anak dan keluarga kita akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk akhlak, setiap orang membutuhkan akhlak. Akhlak itu bisa berarti tabiat, perangai, atau tingkah laku, yang mana hal itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Ketika orang akhlaknya baik, dia akan baik pula perwujudan akhlaknya atau perwujudan tingkah lakunya. Dan akhlak ini tadi saya sampaikan ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada selain keduanya. Akhlak kepada Allah contohnya, dalam satu waktu, dalam 5 waktu Allah panggil kita dengan kalimat adzan, tentu yang dikumandangkan oleh muadzin. Allahu Akbar. Itu Allah panggil kita. Sebagai hamba yang punya akhlak yang baik, dia pasti akan langsung, oh iya, aku dipanggil Allah. Berarti itu aku harus ngikutin. Aku harus mendengar, oh iya, Allah udah panggil aku untuk sholat. Maka yang lain harus kita tinggalkan. Yang lain harus kita abaikan. Allah sebagai akhlak yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlak kepada manusia. Biasanya dalam kehidupan ini ada yang namanya kegiatan ya, sesama muslimah, teman-teman kita, baik itu arisan ataupun pengajian. Ada satu waktu teman kita nyamper kita, Bu, mau kemana? Kita lagi jalan, udah nyamper, kitanya disamper, atau Bu, kita berangkat yuk. Kita diem saja, nggak menggapai ataupun tidak nengok atau gimana. Itu salah satu bentuk akhlak yang kurang baik. Ketika kita disamper, ada orang salam ke rumah kita, Assalamualaikum Ibu. Kita mendengar, langsung jawab, Waalaikumsalam, silakan Ibu, silakan masuk. Langsung kita ajak dia bicara, ada perlu apa dan sebagainya. Itu salah satu di antara akhlak manusia kepada sesamanya. Kemudian akhlak kepada selain Allah dan kepada selain manusia, kepada makhluk Allah yang lain, contohnya kepada tanaman, contohnya kepada hewan-hewan. Ketika kita tahu itu tanaman harus disiram, akhlak kita tentu kita harus siram dia biar dia bisa hidup segar, bisa dia hidup tumbuh subur. Seperti juga kita perlu kehidupan, mereka juga makhluk selain Allah untuk kehidupan itu. Dan akhlak kita sebagai manusia kepadanya bisa nyiram tanaman, bisa memberikan makan kepada makhluk Allah seperti hewan-hewan. Insya Allah ketika itu kita laksanakan, lagi-lagi kita akan menjadi orang yang baik dan akan merasakan ketenangan batin. Kepada Allah kita laksanakan dengan baik akhlak kita, kepada manusia kita berbuat baik, dan kepada akhlak kepada selain Allah dan manusia. Semoga dengan ini akan menjadi baiklah kita. Insya Allah kebaikan kita bukan cuma dunia, tapi baik dunia dan akhirat. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ada hikmah dan manfaatnya. Ibu muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama meramaikan majelis taklim kita untuk kita bisa bertolak ilmu, yang mana kita tahu bahwa dengan ilmu kita akan bisa merasakan kebahagiaan dan keindahan hidup ini. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang bahagia dunia harus dengan ilmu, bahagia dengan bahagia akhirat harus dengan ilmu, dan bahagia keduanya pun harus dengan ilmu. Ya, selamat menuntut ilmu, walaupun Ramadan tetap harus cari ilmu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah di akhir Ramadan kita akan mendapat derajat takwa di sisinya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.